Di sini kami akan menampilkan hasil wawancara kita bersama alumni dari Telkom University. Perkenalkan, nama saya Revan Yabar. Nama saya Martin Sabarang Nababan dari IT 470. Nama saya Naimo Enggar Mahjaya. Dan nama saya Muhammad Hasan Pratama dari kelas IT 4702. Halo, malam teman-teman. Sorry. Malam Kak. Malam Kak. Belum Kak. Malam Kak. Aduh, Allah Akbar. Halo. Jadi sebelumnya makasih banget nih Kak udah mau berpartisipasi dalam Suara saya jelas ya? wawancara tugas akhir kita. Kenapa Kak? Suara saya jelas, teman-teman. Jelas Kak. Jelas Kak. Oke, lanjut. Nah, oke. Sebelumnya selamat malam Kak. Terima kasih Kakak udah memberikan kesempatan buat kita sudah bersedia untuk berpartisipasi dalam wawancara malam ini. Sebelumnya Kak, kita izin untuk merekam wawancara ini ya Kak sebagai bukti dokumentasi Kak. Apa keberatan Kak? Silakan, Mas Ihsan. Oke, oke baik Kak. Eh Kalau begitu kita langsung aja ya Kak. Sebelumnya Kakak boleh kenalan dulu nggak? Kayak dari nama Kakak, terus alumni tahun berapa, sama pekerjaan Kakak sekarang. Oke, thank you, Mas Ihsan. Teman-teman ini ada Martin, ada Revandi sama Enggar ya, Nemo Enggar. Iya. Iya betul Kak. Thank you teman-teman sudah diajak untuk diskusi. Nama saya Desmond Purba. Jadi saya alumni juga Teknik Informatika Universitas Telkom itu tahun 2014 lulusnya, masuk di 2010. Jadi saya angkatan 34 ya. Kalian mungkin angkatannya angkatan 48 ya? Atau 47? 47 Kak. 47. Oke. Ya, jadi sekarang saya berkarirnya di Sinarmas Mining. Jadi satu grup Sinarmas fokusnya di bisnis tambang ya, coal mining, tambang batu bara. Terus di situ saya terakhir saat ini jadi senior project manager untuk divisi atau direktorat dari IT seperti itu. Boleh nggak sih Kak cerita pengalaman dari Kedengeran ya, network suara saya saya kayaknya dengar? isu. Ya, silakan Mas. Boleh nggak sih Kak ceritain dari pengalaman Kakak tuh yang sebelum mengenal IT sampai sekarang bekerja di situ? Ya, maksudnya gimana tuh? Jadi pengalaman sebelum Kakak masuk Telkom yang sebelum mengenal IT nih sampai sekarang. Oke. Jadi kalau kita ngomongin pendidikan khususnya di perguruan tinggi ya, kalau dulu sih cita-citanya saya majornya mau teknik tapi bukan informatika, tapi dulu di perminyakan ya, gas perminyakan, karena kebetulan orang tua juga berdinas juga di bidang yang sama seperti itu. Tapi memang dapatnya itu IT, dan IT-nya di Telkom University ya. Dulu masih namanya IT Telkom di tahun 2010. Dan ya akhirnya mendalami informatika di perkuliahan. Syukur 4 tahun lulus tepat waktu, jadi nggak ada halangan dan ya enjoy aja sih selama 4 tahun di informatika ya di Telkom. Kasih Kak. Sorry. Eh, Mungkin aku lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja ya Kak. Oke. Ya, silakan.
dari mulai kakak memilih jurusan teknik informasi, bagi kakak apa sih yang menyangkut pautkan pas kakak bekerja yang paling bersangkutan gitu? Related ya, Ya, related. Uh, by general, ya nanti kalau teman-teman sudah lulus, pastinya cara berpikir ya. Karena cara berpikirnya teman-teman waktu SMA dan juga cara berpikirnya teman-teman di perguruan tinggi akan berbeda. Cara berpikir khususnya dalam menemukan solusi atas problem itu pasti akan sangat dibutuhkan kalau teman-teman nanti bekerja atau punya usaha sendiri seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, cara teman-teman berkomunikasi atau bersosialisasi. Jadi saya bisa tekankan kalau kalian ini berarti tahun pertama ya, nanti sampai tahun keempat manfaatkan beberapa organisasi yang ada ya, entah itu ikut kepanitiaan atau kalian ikut UKM, kalian ikut organisasi lain. Karena udah pasti kalau nanti di dunia berkarir ya di pekerjaan atau usaha sendiri, nggak bakal kita punya usaha atau bekerja sendirian, pasti bersama-sama orang lain ya. Nah, cara kalian handle komunikasi sama orang lain pastinya itu dipelajari juga di perkuliahan itu. Nah, kalau lebih ke mata kuliahnya, karena saya memang lebih fokusnya ke project management. Nanti kalian kalau nggak salah dapat juga di sekitaran tahun ketiga ya, itu ada project management, satu mata kuliah, kalau nggak salah ada 4 SKS itu mata kuliah pilihan. Itu memang related. Jadi di situ kalian belajar bagaimana mengukur satu project bisa successful sampai berakhir, kemudian proses dari project. Nah, itu related dengan apa yang saya kerjakan saat ini. Selebihnya, kalau saya bisa bilang, itu hanya kulitnya aja ya, yang kalian pelajari di 4 tahun nanti. Karena secara industri, teman-teman harus update. Kalau kita ngomongin teknologi atau IT, kalian harus update. Bisa jadi nanti 3 tahun lagi kalian lulus 2026 itu teknologi trennya udah berbeda. Nah, pasti cara berpikirnya berbeda, yang dipelajari juga berbeda. Itu mungkin, jadi kalau saya bisa bilang apa yang related saat ini, karena saya fokusnya ke project management, dulu juga di mata kuliah ada project management, kemudian sisanya ya mata kuliah yang sifatnya manajemen kali ya, karena kan saya kalau manage project itu kan kita jadi lead activity untuk setiap aktivitas di project. Mungkin itu yang related. Kalau yang lebih ke programming, kita nanti ngomongin sistem operation atau infrastructure, itu mungkin kulitnya aja kalau kita bilang related. Selebihnya kalian harus beradaptasi dan belajar nantinya, menyesuaikan dengan industri teman-teman nantinya. Itu yang mungkin jawaban saya, oke Mas. kak. Aku mau nanya satu lagi ya kak ya. Ya. Kan ini tuh udah berjenjang dengan karirnya kakak. Apa sih pengalaman yang paling berkesan bagi kakak di saat kakak melakukan pekerjaan kakak? Hmm. Eh, Kalau kalian apa dengar news ya, berita atau dengar dari senior-senior lain, mungkin orang IT itu apa ya, antisosial gitu ya, mungkin nggak punya waktu dan segala macam, dan itu ya jelas gitu ya, memang jelas. Jadi waktu di awal, mungkin waktu saya masih levelnya engineer di salah satu perusahaan konsultan, itu benar-benar dalam 1 minggu kita punya project migrasi ya. Kita namain projectnya waktu itu infrastructure modernization. Itu objektifnya kita mindahin satu aplikasi yang ada di on-premises, yang ada di server, ke virtual ya, ke virtual machine. Nah, itu mungkin nanti teman-teman juga ada pelajarannya, ada mata kuliahnya sendiri.
Untuk proses migrasi itu kita harus di luar office hour. Kenapa di luar office hour? Karena pada saat office hour itu aplikasinya running di production atau nggak bisa dipakai. Nggak bisa diotak-atik lah, simpelnya, gambar simple. Nah, jadi activity kita waktu itu dimulai dari sekitar jam 10 atau jam 11 malam sampai pagi, dan itu beruntun sampai 1 minggu berikutnya. Jadi kalau kita bilang orang-orang pada pulang, kita baru baru datang gitu ya ke tempat klien. Pada saat kita pulang paginya jam 7 gitu ya, mungkin ngopi dulu atau breakfast sebelum balik. Nah, itu orang-orang baru datang ke kantor. Kurang lebih proyeknya 3 bulan, dan itu menurut saya yang paling GG lah, yang paling GG yang apa yang kita bisa dapatin. Nah, nanti teman-teman juga bakal berbeda-beda ya ceritanya. Jadi salah satunya pasti akan ngomongin namanya waktu, karena balik lagi kalau teman-teman fokus di nanti dunia IT juga di bekerja, pasti waktu itu akan tanda kutip akan dikorbanin lah untuk beberapa activity atau project kayak gitu. Mas siapa tadi? Mas Akbar yang nanya ya. Ya, makasih banyak ya Kak udah nyeritain pengalaman yang paling berkesan ya. Jadi buat kita juga ada gambaran sedikit sedikit gitu buat ke depannya buat nanti. Oke. Itu yang akan dilanjutkan Kak. Aku mau nanya, ada nggak sih Kak selama pekerjaan Kakak itu yang relate dengan matkul yang pernah Kakak pelajari waktu kuliah? Misalnya ada matkul ini, waktu matkul A, ternyata waktu Kakak kerja itu benar-benar kayak full diterapin gitu pas di kerjaan Kakak gitu. Oke, ya, karena tadi ya saya fokusnya di berkarir di project management. Jadi ada satu mata kuliah pilihan, nanti teman-teman juga akan belajar itu di tahun ketiga kalau nggak salah, manajemen proyek atau project management. Itu memang nggak semuanya dipelajari. Jadi kalau project management, kalau kalian suka nantinya dengan manajemen proyek, itu ada satu standar internasional yang diakui, itu dari Project Management Institute namanya, nama organisasinya, dan yang dikeluarkan itu dibuatkanlah satu buku ya, satu buku itu namanya PMBOK. Jadi PMBOK ini sebagai guidance untuk setiap activity yang ada di project management. Nah, di mata kuliah, eh, saya nggak tahu itu apakah nanti kurikulumnya terupdate nanti di kalian, tapi yang waktu itu memang baru kulitnya aja. Jadi bagaimana mengukur satu project itu, kita bisa bilang secara estimate timeline ya, ETA-nya itu terukur dari setiap task yang ada, dan kemudian task yang ada itu punya dependensi ke task yang lain, ya seperti itu. Itu baru, menurut saya baru kulit luarnya aja. Jadi yang lebih detail lagi sebenarnya memang dari itu ya, dari PMBOK. Kalau teman-teman nanti interest dengan hal itu, bisa pelajari lagi PMBOK. Balik lagi, nah apa yang bisa saya bilang sebenarnya, apa yang teman-teman pelajari di kampus, di kuliah itu, in actual di industri atau nanti teman-teman buka usaha sendiri, itu hanya kulitnya saja gitu ya. Jadi menurut saya perbanyaklah itu praktek. Ya tadi, praktek menurut saya adalah praktek tadi berorganisasi, praktek berkomunikasi. Kalau kita ngomongin bidang IT-nya, teman-teman banyakin praktek, coba ngerjain project kecil-kecil gitu ya. Bisa dari lab, mungkin sekarang lab apa aja sekarang ya, ada RPL, masih ada data mining. Nah, coba ngerjain beberapa project ya, biasanya ada juga dari asisten labnya ya, dari teman-teman yang ada di lab, atau cari project sendiri dari dosen, sesuai dengan, balik lagi, sesuai dengan nanti fokusnya teman-teman, apakah ke apa namanya, programming, ke
data mining. Nah itu harus kalian temukan fokusnya itu, kalau saya bisa bilang dari awal. Mungkin di tahun kedua kalian bisa ngerasain, oh kayaknya fokusnya saya ini nanti ke arah misalnya science gitu ya. Jadi mereka jadi terkait dengan data science. Di situ ada data warehouse, data mining, dan segala macamnya lah. Nah, dari praktek itu banyak yang kalian nggak akan pelajari, nggak teman-teman pelajari di kampus, dan bakal belajar nanti di proyek tersebut gitu ya. Misalnya ada satu proyek, itu pasti nanti ada pengalaman tersendiri dari teman-teman, dan itu akan ngebantu teman-teman juga pada saat nanti di pekerjaan. Jadi itu saran saya, kalau teman-teman mau beradaptasi nanti di tempat teman-teman kerja ataupun berbisnis, perbanyaklah praktek ya. Praktek apapun itu, baik dari sosial ataupun yang terkait dengan bidang teknologinya atau IT. Kayak gitu, Martin. Berarti jadi maksudnya Kak, apa yang kita pelajari di kuliah itu berarti belum semuanya full gitu. Bakalan lebih detailnya waktu kita udah kerja atau kita ngerjain suatu proyek gitu Kak. Ya, ya. Saya nggak ngejudge bahwa kurikulumnya kita di Telkom itu kurang sesuai dengan industri, tapi saran saya adalah kalau teman-teman lebih cepat nanti beradaptasi dengan industri ya, kalian harus masuk dari awal, bahkan dari saat kalian masih kuliah gitu. Bagaimana cara masuknya? Yaitu yang saya bisa saranin, perbanyak praktek. Entar nanti kalian ada apa namanya ya? Ada itu ya, ada part time ya nanti ya, ada apa sih namanya? Kuliah kuliah kerja ya. Nanti atau ya tadi ngerjain beberapa proyek yang sesuai dengan fokus teman-teman nanti. Kayak gitu. Berarti apa yang akan kita tuju di masa depan itu berarti itu sesuai pilihan kita sendiri ya Kak. Gak pas harus lulus dari jurusan kita gitu. Untuk memilih sebagai apa gitu. Ya, 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 balik lagi itu kan kehidupan kalian. Jadi kalian yang tentukan juga fokus kalian mau kemana. Terus aku mau nanya juga Kak, menurut Kakak sebagai seorang IT itu apa sih keterampilan yang paling dibutuhkan itu Kak? Oke, saya mungkin by general ya untuk saat ini, apalagi kalian teman-teman itu ya, mungkin lahirnya di atas 2000-an ya. Nah, yang bisa saya bilang pertama harus update ya. Jadi teknologi tren yang ada saat ini yang perbanyak kan mungkin dari 2-3 tahun lalu adalah AI ya. Jadi computer vision gitu ya. Computer vision kalau nggak salah nanti kalau nggak salah ada labnya juga saat saya lupa deh. Ada machine learning kan ya, kalau nggak salah lab kita ya di FV itu kalau nggak salah saya. Oke, itu pertama ya, AI, machine learning, computer vision yang kalau sekarang ya terupdate. Terus ya computer vision balik lagi ke analytics, ke augmented reality, something like that. Terus yang banyak juga mungkin kalau sekarang itu ke data science. Data science itu teman-teman sebenarnya bisa belajar lebih di labnya data mining ya. Saya nggak tahu masih ada sekarang atau enggak, nanti teman-teman ada fokus ke data warehouse. Nah, data science itu mungkin lebih banyaknya bagaimana pengelolaan begitu banyak data gitu ya. Saya bisa ambil contoh kayak misalnya di sosial media ya. Itu teman-teman main Twitter gitu ya misalnya, X yang sekarang itu kan cukup banyak ya kata-kata tweet yang ada gitu ya. Jadi tweet-tweet yang ada itu misalnya Provinsi Jawa Barat mau mengelola nih terhadap sentimen atau bisa dibilang seberapa baik sih performance atau service atau layanan yang diberikan
dari Pemprov itu ke masyarakat. Nah, itu salah satunya kita coba ngambil sentimen dari orang-orang yang coba nge-tweet dan segala macamnya, sampailah itu jadi salah satu decision atau keputusan bahwa sentimennya itu positif atau negatif. Itu mungkin hal-hal yang lagi trending ya saat ini. Nah, saya nggak tahu nanti teman-teman setelah lulus ada tren apa lagi teknologi update terkini ya, seperti itu. Nanti apapun hal itu. Yang kedua, kalau kita ngomongin ke pekerjaan tadi saya bisa bilang coba teman-teman bisa perbanyak sosialisasi ya. Sosialisasi ke orang-orang, bukan ke orang-orang, sosialisasi ke ya ikutin yang tadi saya bilang organisasi dan segala macam. Itu penting banget. Penting banget. Jadi bukan hanya fokus ke teknologi yang kalian akan pelajari, tapi fokus ke soft skill yang teman-teman. Yang ketiga menurut saya adalah bahasa. Jadi kalau teman-teman nanti fokusnya ke dunia IT juga di pekerja, mostly karena trennya sekarang adalah globalisasi, kita akan banyak bekerja dengan orang asing. Nah, kalau saya pengalaman dulu di Telkom, kita itu sangat minim untuk bisa berkomunikasi English ya. Nah, itu coba kalian perdalami ya, perdalamin. Banyak kok website atau portal yang teman-teman bisa pakai untuk testing atau bisa melatih bahasa kalian. Itu penting menurut saya, itu penting karena kita akan banyak koordinasi pekerjaan itu dengan orang asing. Apalagi nanti 3 tahun setelah teman-teman lulus. Itu penting banget. Ya, mungkin jawaban saya tiga hal itu sih yang mungkin teman-teman harus perhatikan dan mungkin bisa disiapkan dari tahun pertama, tahun kedua kalian di kampus. Berarti hal yang perlu dipersiapkan mulai dari sekarang kita ini masuk kuliah itu kayak update sama teknologi, terus sosialisasi dan komunikasi, sama yang satu lagi apa sih tadi? Lupa. Bahasa. Oh iya, bahasa. Berarti bahasa sepenting itu ternyata ya Kak, bahasa luar ya. Yes. Mungkin kayak simple gitu ya. Itu akan penting banget ya. 3 tahun ke depan saya yakin kita akan banyak kolaborasi dengan bukan orang Indonesia dan bisa jadi kesempatan teman-teman nanti buat abroad ya. Mungkin bukan berkarir di Indonesia gitu. Karirnya di luar. Karena apa di luar? Karena opportunity-nya lebih baik misalnya gitu ya dibandingkan Indonesia. Oke Kak, terima kasih. Saya lanjut ke teman. Silakan. Oke, Kak, terima kasih banget sudah memberikan kesempatan buat kita untuk mewawancarai Kakak malam ini. Kita ucapkan terima kasih ya Kak atas partisipasi Kakak sama kerja semuanya Kakak. Oke Mas Isan. Cukup ya itu aja. Jadi kesimpulan berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan dengan alumni Telkom University, dapat disimpulkan bahwa suatu hal yang kita pelajari semasa pendidikan perkuliahan akan dapat dipergunakan di dunia pekerjaan. Juga suatu hal yang ada di dunia pekerjaan, tidak semuanya telah kita pelajari semasa pendidikan perkuliahan. Hal-hal tersebut akan kita pelajari semasa kita bekerja. Penting juga untuk melakukan praktek terhadap ilmu yang telah kita pelajari. Berdasarkan wawancara ini, kita juga dapat gambaran bagaimana dunia pekerjaan itu berjalan. Ada beberapa soft skill yang perlu dikembangkan dan dimiliki semasa perkuliahan. Yang pertama ada komunikasi, yang kedua ada sosialisasi, yang ketiga kemampuan berbahasa asing, yang keempat itu kemampuan analisa masalah. Jadi sebagai analisa IT kita juga harus senantiasa update tentang teknologi yang terbaru. Sekian hasil wawancara dari kami dengan alumni untuk tugas besar mata kuliah pengantar teknologi informasi. Sekian, terima kasih. Terima kasih.